Jason telah berhubungan dengan banyak orang di industri hiburan. Beberapa orang yang tampak bermoral tinggi dan baik sebenarnya memiliki kehidupan yang lebih gila dibandingkan anak keluarga kaya. Beberapa artis kecil dengan reputasi baik dan sopan kepada orang lain menyiram asisten mereka dengan air mendidih di belakang layar dan menghina mereka dengan memperlakukan mereka seperti bukan manusia. Jason berpikir jika Yuanita bisa melihat kemampuan Yasmin, asistennya Hana tidak akan mengatakan ini kepada sutradara Chandra. Jason tidak dapat menghubungi Yasmin, jadi langsung menelpon Chandra. Saat ini Chandra baru saja selesai menjawab panggilan telepon. Ketika melihat panggilan Jason masuk, kulit kepalanya menegang dan dia segera menjawabnya. "Pak Jason." Nada suaranya agak lemah. Hani dan dia adalah dua orang besar yang lebih sulit ditangani dibandingkan yang lain. "Apa yang terjadi di antara Yasmin dan Yuanita? Apa kamu bisa memberitahuku?" Nada bicara Jason cukup ramah. Chandra menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan sopan, "Masih diselidiki. Aku sudah bertanya pada Yasmin. Katanya Yuanita tidak senang dengan pakaiannya, tapi Yuanita tidak mau mengakuinya. Sekarang keduanya tidak mau mengalah. Asisten Yuanita tidak senang dan mengunggah status di Instagram yang mengatakan kalau Yasmin berbohong. Kepalaku hampir meledak. Mengapa kamu memilih wanita macam itu untuk berakting dalam drama yang kaya akan sejarah dan budaya?" Jason langsung menyalahkan. "Ini permintaan manajemen. Aku juga hanya berusaha bertahan di dalam kesulitan. Bisa mendapatkan investasi dalam drama ini saja sudah luar biasa," kata Chandra tak berdaya. Jason mengetuk meja. "Permintaan perusahaannya, berapa investasinya?" "Investasinya 160 miliar. Kata Chandra. Drama sejarah difilmkan di lokasi nyata tentu saja membutuhkan biaya. Sutradara Chandra, kamu hanya perlu menindaklanjuti masalah ini lagi. Hari ini aku akan membuat Yuanita tidak bisa melindungi dirinya sendiri untuk memberikan kalian ruang bernafas. Lalu kamu cari kesempatan yang bagus. Kamu memiliki hak bicara atau tidak, tergantung pada dirimu sendiri." Setelah Jason selesai berbicara, dia menutup telepon. Yuanita tidak puas dengan pakaiannya. Dia mungkin merasa pakaiannya tidak bagus, tidak bisa membuat penampilannya yang biasa menjadi lebih cantik. Setelah Yasmin dan Handi selesai berbicara, ide Handi adalah menggunakan skandal artis lain yang menghebohkan untuk menarik perhatian dan menghentikan opini publik untuk sementara. Kemudian dia meminta sutradara Chandra untuk segera menerbitkan klarifikasi. Maksudnya adalah menyatakan kalau ini hanya salah paham dan Handi akan diam-diam menekan manajemen Yuanita untuk memberitahu Yuanita agar tidak membuat masalah ini terlalu buruk dan membiarkan masalah itu berlalu. Jika tidak berhasil, akan menggunakan identitas Yasmin sebagai Sani seharusnya cukup. Yasmin selalu merasa hal ini tidak bisa dilakukan. Ini sama saja dengan membuat ladang ranjau. Ketika Yuanita selesai syuting drama dan kemudian menemukan seseorang untuk menyampaikan berita secara pribadi, LM akan benar-benar hancur. Dan jika dia mengeluarkan identitasnya saat ini, bukankah itu merupakan penindasan yang disengaja? Setelah dia menolak, dia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Chandra. Saat Yasmin hendak pergi mencari Chandra, ponselnya berdering. Ketika melihat itu telepon dari Jason, dia berpikir bahwa Jason benar-benar gigih. Setelah menekan tombol jawab, Yasmin berkata duluan, "Jangan ikut campur dalam urusanku." "Apa kamu bisa menanganinya tanpa aku ikut campur?" Jason bertanya dengan marah.
Kamu telepon lama sekali. Apa kamu mendiskusikan beberapa solusi dengan Handi? Bagaimana kamu tahu aku menelponnya? Yasmin bertanya tanpa sadar. Jason mencibir. Aku sudah tahu. Tindakan apa yang telah kalian diskusikan? Tidak menemukan solusi, aku akan bicara langsung dengan Yuanita. Kalau tidak berhasil, aku akan keluar dari kru dan meminta asisten lain datang, kata Yasmin. Bagaimanapun kali ini dia tidak akan menyulitkan sutradara Chandra dan Handi. Segalanya hampir selesai, dia tidak perlu tetap menjadi kru. Di mana keberanianmu saat tampil di acaraku? Lawanmu berubah, jadi kamu bertingkah seperti pengecut. Jason mengejek Yasmin. Yasmin merasa tidak nyaman ketika mendengarnya. Dia sudah merasa kesal, tapi Jason malah memprovokasinya. Dia langsung berkata, "Benar, siapa suruh kamu suamiku? Memangnya aku perlu takut pada suamiku sendiri?" Kata-katanya langsung membuat Jason senang. Kemarahan di hatinya lenyap seketika. Kalau begitu, suamimu ini akan menjagamu saat kamu mendapat masalah. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku sudah mengurusnya. Nanti, aku akan membuat Yuanita berlutut dan memohon padamu untuk tetap bergabung dalam tim produksi. Nada suara Jason menjadi kasar dan dingin. Yasmin tertegun sejenak. Apa yang akan kamu lakukan? Tidak banyak orang bersih di industri hiburan. Netizen mengatakan, aku adalah sepupumu. Aku akan memberitahu mereka bahwa Yuanita menyinggungmu dan bagaimana sepupumu mencari keadilan bagimu. Suara Jason dipenuhi dengan kesombongan. Yasmin merasakan emosi yang aneh di dalam hatinya, tapi dia dengan cepat berkata, "Aku bisa melakukannya sendiri." Bisa apanya? Kamu merancang saja dengan baik dan lakukan pekerjaanmu dengan baik. Anggap aku mati, tidak bisa mengurus masalah ini. Setelah Jason selesai berbicara, dia menutup telepon. Caleb yang keluar untuk menyelidiki telah kembali. Dia tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Yasmin. Yasmin memegang ponsel, jantungnya berdetak sangat kencang. Dia kembali ke ruangannya dan duduk memikirkan baik-baik hubungan mereka berdua selama 3 tahun ini. Dia sering merasa dianiaya, tapi pada saat itu, apa dia benar-benar melakukan percakapan serius dengan Jason? Mungkin jika dia melepaskan topengnya lebih cepat, Jason akan melihat masalah di antara mereka lebih cepat. Yasmin berpikir perlahan dan tiba-tiba menjadi tenang kembali. Ada juga Joanna di tengah mereka. Jason hanya ingin menyelamatkan mukanya, tidak suka jika orang-orangnya ditindas. Kalau hari ini Joanna diintimidasi seperti ini, Jason juga akan sangat marah. Dalam 2 jam Jason keluar sendiri untuk menyerang Yuanita. Pertama-tama Yuanita terungkap telah menginjak asistennya dengan sepatu hak tinggi, dan kemudian terungkap telah menampar pelayan di lokasi syuting. Ada video dan dokumen yang dikirim oleh sebagai bukti. Yasmin melihat Jason secara pribadi mengunggah serangan terhadap Yuanita. Dia segera menelponnya. Begitu panggilan tersambung, nada suara Jason meninggi. "Bagaimana? Mengapa kamu sendiri yang mengunggah di internet? Lalu orang lain akan mengatakan bahwa kamu membantuku." "Apa salahnya aku membantumu? Yuanita berani menindasmu seperti ini karena dia mengandalkan bos di belakangnya dan para penggemar yang tidak punya otak itu," kata Jason dingin. "Lagi pula ini tidak baik untukmu," Yasmin berkata dengan suara yang rendah. Jason mencibir, "Handi boleh membantumu." "Dia tidak ingin membantuku seperti ini. Selain itu, walaupun kamu tidak terlibat, aku bisa menyelesaikan masalah ini," kata Yasmin pelan.
solusimu adalah keluar dari kru? Jason bertanya padanya. Yasmin berkata dengan dingin, aku keluar dari kru karena pekerjaanku sudah hampir selesai. Dan dengan kemampuan LM, penonton akan memiliki cukup mata untuk menonton pertunjukan tersebut setelah ditayangkan. Kalau begitu, menurutmu aku bersikap sok ketika menyelesaikan masalah seperti ini? Jason bertanya pada Yasmin. Tidak, Yasmin segera menjawab. Dia hanya merasa Jason sama sekali tidak ada dalam lingkaran tersebut, jadi tidak perlu terlibat dalam opini publik. Yasmin, aku hanya ingin kamu menerimanya dengan tulus. Suara Jason menjadi tenang. Detak jantung Yasmin sedikit cepat. Dia menjilat bibirnya dan berkata, terima kasih. Dia hanya tidak menyangka Jason akan bersikap begitu belak-belakan. Suara Jason dipenuhi dengan kegembiraan. Oke, bekerjalah dengan baik. Selama kamu ingin menjadi bagian tim produksi, tidak ada yang akan menyuruhmu meninggalkan tim produksi. Baik, Yasmin menjawab dengan lembut. Setelah menutup telepon, Yasmin mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Setelah beberapa saat dia membuka Instagram. Akun Instagram Jason yang secara pribadi berbicara mewakilinya telah menjadi topik pencarian hangat. Melihat judul di Instagram, Yasmin tidak mengkliknya. Yuanita segera keluar dan meminta maaf kepada Yasmin. Judul arogan seperti itu memang sesuatu yang akan ditulis oleh Jason. Yasmin melihatnya sebentar dan mengkliknya. Dia melihat isinya dan menelusuri komentar dari netizen. Yuanita itu sangat pintar pura-pura baik. Penggemarnya juga sama saja. Setiap kali terjadi sesuatu, pasti mengatakan idola mereka ditindas. Tidak disangka, sekarang kenyataannya, idola mereka yang memukul orang begitu kejam. Sebelumnya aku bertanya-tanya, kenapa asistennya tiba-tiba diganti? Ternyata dipukul oleh Yuanita sampai keluar dari dunia hiburan. Instagram benar-benar menggila. Begitu Yasmin selesai membaca, terdengar ketukan di pintu. Dia bangkit dan membuka pintu dan melihat Chandra berdiri di luar pintu menatapnya dengan ekspresi minta maaf. Ada apa? Yasmin bertanya pada Chandra. Chandra menggosok tangannya dan berkata dengan ekspresi malu, aku benar-benar minta maaf pagi ini langsung memarahimu tanpa menanyakan dulu masalahnya. Aku tidak menyangka mereka akan sengaja mengunggahnya supaya netizen salah paham padamu. Yasmin menatapnya dengan mata dingin. Aku ingin tahu, apa kamu selalu seperti ini terhadap beberapa anggota staf biasa di kru produksi? Chandra tertegun sejenak. Yasmin melanjutkan, aku bukan orang dunia hiburan dan tidak memahami aturan kalian. Tapi aku merasa sangat tidak nyaman saat ada kru biasa yang difitnah dan kamu langsung menganggap itu adalah kesalahan mereka. Kamu benar. Aku seharusnya bertanya dulu saat syuting aku marah. Sebenarnya ini adalah kebiasaanmu. Pemeran utama wanita memiliki status yang tinggi, jadi kamu langsung menyetujui semua perkataannya. Kamu bahkan tidak bertanya, kenapa Yuanita marah padaku? Yasmin memotongnya dengan ringan. Aku telah meminta Yuanita untuk minta maaf padamu, kata Chandra menyanjungnya. Dalam lingkaran ini mereka yang berstatus tinggi lambat laun akan menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain, sehingga staf yang bekerja di balik layar tidak dianggap serius oleh mereka. Aku tidak butuh permintaan maafnya. Aku hanya ingin dia mengakui kalau dia tidak puas dengan pakaian yang dirancang LM. Aku hanya membutuhkan satu kalimat ini. Yasmin memandang Chandra dan berkata, Chandra tidak bisa menahan diri untuk berkata,
Dia artis yang sedang naik daun, pasti akan peduli dengan penampilannya, drama kita. Tidak ada masalah dengan drama kita. Dia ingin syuting drama yang indah, tapi juga ingin syuting drama sejarah yang berkualitas, tapi tidak melihat apakah dirinya memiliki kualifikasi ini. Kata Yasmin ringan. Dia telah merancang gaun kelas atas untuk Ratu Film Internasional. Punya hak apa Yuanita mengomentari rancangannya? Chandra memikirkan apa yang dikatakan Jason dan berbalik untuk mencari Yuanita. Yasmin mengikutinya ke ruang tamu tempat tinggal Yuanita. Sebelum mereka memasuki pintu, mereka mendengar suara Yuanita terdengar dari dalam. Memangnya aku takut kalau Jason membantunya. Aku langsung memotong pergelangan tanganku. Kita akan lihat bagaimana Jason dan dia mengatasi masalah ini. Yasmin melangkah maju dan membuka pintu. Dia berdiri di dekat pintu dan menatap Yuanita dengan dingin. Oke, kakak semuanya, untuk hari ini sekian dulu ya. Dan maaf durasinya pendek sekali karena hari ini sibuk sekali ya. Tapi saya berusaha untuk menghibur kakak semuanya. Terima kasih buat semuanya yang telah mendukung saya. Dan sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.